Ya, semoga video ini sampai ya ke saudara-saudara saya yang ada di Surabaya, yang di Madura, yang di Mojokerto, Ya. Manduro juga ya, yang di Banyuwangi, yang di Jambi, khususnya yang di Surabaya ya, Jeung Angga, Mas Iga, Mbak Iin juga, Pak Meni, Mas Wahyu dan sebagainya, juga orang Mojokerto. Ya. Kata semoga sampai ya. Eh, Selalu dilancarkan jalan rezekinya, selalu dibuka, langgeng, sehat lahir dan batin. Dan mohon maaf sebelumnya banyak sekali kesalahan yang dari diri pribadi yang lupa lah, mungkin lewat ucapan atau perilaku pribadi. Mohon maaf lahir dan batin di bulan Suci Ramadan ini. ini. Buat saudara-saudaraku yang ada di Jawa Timur, Khususnya di Indonesia gitu. khususnya di Dulur-dulur Nusantara. sadayana rahayu. Rahayu. Om Swastiastu. Salam petualangan. Salam budaya. Apa sih spiritual itu? Ya, jadi begini ya, spiritual itu adalah konsep yang berkaitan dengan rohani, batin atau jiwa ya. Jadi apa istilahnya, kata spiritual itu dari bahasa Inggris ya, yang berarti spirit ya, yang berarti jiwa, arwah, semangat, moral, dan tujuan. Itu kan punya tujuan setiap manusia yang berperilaku melangkah, ada misi gitu kan. Jadi istilahnya dalam Islam itu spiritual adalah bagian dari fitrah manusia untuk meyakini adanya penciptaan dan apa maksudnya, pencipta dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain dari keyakinan yang berada dalam diri manusia pun ya, itu seperti perasaan, keterikatan kepada sesuatu ya yang lebih besar dari kita, terus usaha pencarian makna dalam hidup. Nah, ini yang paling penting adalah mencari makna dalam hidup dan pengalaman yang bersifat universal dan menyentuh kalbu gitu kan. Pengertiannya spiritual itu terbagi dalam beberapa bagian ya, seperti rohani atau sesuatu yang berkenaan ya dengan rohani atau batin. Dalam konsep Islam ya tentang spiritual ya. Jadi dalam Islam itu nilai iman spiritual atau spiritual itu merupakan yang paling sentral ya. Jadi sebelum bicara soal ilmu intelektual dan amal yang tulunganeun gitu kurang kan. tulunganeun, terus dari ke Allah, ya Allah abi ngelangkungan parukuyan ieu abi teh yang diselamatkeun. Ya, tentang apa istilahnya, contohnya seperti kepercayaan, percaya diri, sikap, perilaku dan kegiatan. Kalau dalam bahasa Sunda itu ucap, lampah, tekad ya, itu yang harus diperhatikan. Kepercayaan mencakup mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam semesta, meyakini juga nilai-nilai agama yang dianut, beriman, bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya istilahnya yang harus dijalani, dilakukan. Jadi jangan hanya sebatas diketahui teorinya, tapi harus dijalankan. Kesehariannya itu selalu berperilaku yang baik, mencintai, dicintai, menyayangi, disayangi. Itulah dari sifat Rahman Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang. Meledak tanu gaib teh tersebut. Bau anjing, cer paling emot gitu kan. Iya, laras. Dibere nu seungit mah. Duh, nu seungit kieu. Kaambeun we nu fanatik. Wah. Ya. Musyrik tah. Wah, cenah undang jurig, beritanya ke urang, mana ge pangisan di jurig. Ieu maju ka Maghrib di dieu keneh, Gusti. Nikmat di saung. Mah eta naon lebetna mah? Eta Engko foto itu. Au! Peteuy. Candi Samaraan Gusti, pengen pisan. Eta peteuy kangge engke buka. Pada wargi sadaya, ieu peteuy nuju di Godog kumanya kangge engke baruka di dieu. Arahipo. Lah itu seuneuna dina hawu.
Dina habu keneh tuh tingali. Deh, tingali mantap. Tuh. Di samaraan peuteina deh hangge buka teh. Peed lah, pedo pisan. Coba dina hawu tuh tingali. Ieu we kanikmatan malah luar biasa. Nikmat luar biasa. Gaya deui. Jagong. Bulenek. Tuh, suluhna seueur. Sanaos usum hujan tapi da di saung mah janten garing, suluhna oge. Baru. Aduh, tingali. Allah eta peuteuy sareng hulu hayam. Ayam, Tuh, pemirsa hulu hayam tingali hayam jago nya mah. ayam jago. Ayam jago di peuteuyan Gusti nu agung. Nikmat ya Allah Gusti. Yang jantung mah kenapa? Oh, jantung. Seneuna ageng tuh. Hulu sareng peuteuy. Nikmat. Aya we kalakuannya ngalah arben naon teh. Kare ti kusuk deui geura. Rebut jeung meri, duh mun dibareureum arbena deui. Nah. Oh, sok buah ge. Aduh. Buka puasanya. Arben ieu teh. Mohon areh naon yang kira. Arben. Nyalah, Arben lah pokoknya begitu lah di shop teh. Buka puasa buah enak. Shop buah enak. Ayo lah orang kata mah. Pasti Tuhan akan Menguji pengen. menguji dan menuntunnya nanti kelak ketika benar-benar hatinya diberikan hidayah. Iya, iya, iya. Dia akan kembali sadar. Nah, disitulah Allah tuntun. Kepada siapa? Mungkin kepada manusia yang dipilihnya juga untuk membuka, menuntun anak tersebut. Hingga disitulah anak itu, orang tersebut setelah dewasa benar, kelak sampai 40 tahun dia bisa belajar tentang siapa kita, siapa diri ini, mau dibawa kemana, tugasnya apa, dan belajar dari hikmah-hikmah kejadian dari ke belakang. Itu adalah ilmu. Iya, iya, iya. Jadi dari awal sampai ketika masuk usia 40 tahun itu kan panjang waktu. Dia mempunyai ilmu itu bukan laduni, tapi dia diberi akal, pikirannya dibuka, dia belajar dari kejadian-kejadian ke belakang. Peristiwa-peristiwa kejadian yang bisa dibilang membentrokan dirinya. Gitu. Nah, itu dia. Jadi peristiwa-peristiwa itu dipelajari, dikaji, dijalankan, hikmahnya itu. Makanya ada di ayat surat Al-Baqarah 269, silakan buka ya, nanti pelajari. Jadi hikmah itu, ilmu itu datangnya dari hikmah kejadian yang sudah terjadi. Bukan berarti kamu diberi hidayah nanti kamu besok kamu punya ilmu itu, bukan. Bukan seperti itu. Jadi ilmu yang dalam tatanan dalam kitab suci Al-Qur'an itu dia sudah masuk ruhnya itu ke dalam jiwanya dengan perilakunya seperti itu. Tapi ketika Allah membalikkan batinnya, mengangkat orang tersebut, mengangkat derajatnya, kulillahu malikal mulki gitu kan? Mengangkat derajatnya. Jadi
si manusia tersebut, anak tersebut ya, ketika masuk ke 40, dia diberikan hidayah, pikirannya dibuka, batinnya dibuka. Kembali kepada la ilaha illallah. Dia akan mengkaji bahwa ilmu yang dia miliki ternyata dari kejadian-kejadian ke belakang. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Dari pengalaman. Dari pengalaman pribadi, bukan dari istilah yang belum. Saya tidak berani menyebutkan yang belum terjadi, saya ucapkan. Iya, benar. Ibaratnya. Jadi pengalaman Kang Permana cukup luar biasa. Palingnya kita akan kumpas. Apa sih pengalaman Kang Permana? Ya banyak lah, tidak bisa dibukukan ya. Kalau dengan tinta laut tidak akan cukup. Ya sedikit lah gitu. Ya boleh, silakan. Sebagai motivasi Ya. buat sahabat-sahabat kita ya gitu. Ya pokoknya begini ya. Ketika kita dari mulai ya, pengalaman saya pribadi, mulai balik menjalani terus dari usia ke usia sampai 40, itu benturan ada dari pengacara tentang materi, segalanya ada. Berbagai arah lah gitu. Dari 4 penjuru mata angin gitu. Kalau memang itu pilihan, manusia tersebut dia akan berkata dalam hati, ya Allah saya sudah capek. Menggelutu. Ya Allah saya sudah capek. Gitu kan. Bukan minta mati. Saya sudah capek. Saya ini siapa? Di situ terbuka pintu hidayah. Allah turunkan, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sekalipun malaikat tidak bisa, justru malaikat yang menurunkan lewat malaikat Jibril. Itu kan hikmahnya. Menurut keterangan para ahli ma'rifat. Itu saya di waktu itu pengalaman banyak. Jangan putus asa dan selalu belajar dari kejadian yang sudah terjadi, itu hikmah. Kenapa? Mungkin saya disimpannya di hal seperti ini. Tidak disimpan sebagai orang sukses menjadi jutawan, menjadi profesor, doktor, jadi ustadz, jadi kiai. Tapi saya diposisikan, dipastikannya harus kamu seperti itulah. Disitulah kamu berdiri, disitulah kamu jadi, jalankan. Karena itu tugas kamu ketika kamu sudah berjanji di alam ruh. Sebelum aku tiupan ruhmu ke dalam kandungan ibumu. Itu kan, ruhku ke dalam kandungan jadi ibu. Nah dari situlah maka satu, mengingat selalu ke diri. Kedua, ingatlah kepada yang mengandung perjanjian. Kita mengandung, karena ada keterangan kalau orang Sunda bilang, kira syukuran anjen kami jeung ka indung bapak anjen nepi ka di sana paskeunana. Eta aya di daya. Laras. Eta aya kan? Ya betul. Itu pengalaman saya ya. Jadi banyak sebetulnya ya pengalaman spiritual saya itu. Luar biasa. Mungkin orang lain bisa dibilang mendengar tidak akan percaya. Apa iya sih? Ya kalau melihat mendengar dari saya pribadi atau orang lain ya dianggap tidak akan percaya. Kecuali masing-masing silakan tanya diri masing-masing. Pernah mengalami apa kamu? Sekalipun saya begini. Saya paham, makanya saya tidak berani mengatakan yang buruk itu buruk, yang jelek itu jelek, yang bagus. Sekalipun yang bagus saya tidak berani. Wah itu bagus. Apalagi yang memuji-muji kan. Wah itu bagus. Wah ini paling indah, paling bagus sih manusia ini. Karena apa? Udah jelas. Segala puji hanya milik Allah. Nah, kenapa saya harus memuji manusia? Iya benar. Gak ada dari sana. Kecuali saya harus menghormati dia, menghargai dia dengan cara ucap, perilaku kita, jaga di depan mereka. Betul. Silakan mau nanya tentang hal gaib. Biasanya Kang ya, spiritual itu tuh biasanya dikaitkan dengan pergaiban, Kang. Oh jelas, itu berhubungan. Berhubungan. Jadi gimana tah menurut Kang Permana tentang pergaiban? Ya karena begini ya, spiritual berhubungan dengan gaib itu biasanya soalnya begini, kan spiritual. Kita di sini berbicara tentang kebesaran Allah, Maha Suci Allah kan. Berbicara tentang keindahan, itu berbicara tentang spiritual. Hal yang gaibnya, kita merasakan makhluk lain, yaitu angin. Angin berhembus, tidak terasa. Dia angin bertasbih. Subhanallah.
angin terasa. Iya. Itu gaib kan. Adapun hal lain dari gaib dari yang tidak terlihat yaitu bangsa jin, ya sudah kan itu sudah jelas sudah diciptakan. Iya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia Ya. kecuali Keterangan juga sudah ada kan. Ya iya. Keterangan sudah ada jelas, hanya Iya. saja alam jin ya alam jin, Iya. alam manusia. Jadi tidak bisa berhubungan. Kita mengakui adanya alam bangsa jin, dalam tubuh kita juga ada, Iya. itu korin. Jadi bersanding gitu kan. Iya, bersandingan. bersandingan itu mah sampai kapanpun selama manusia itu hidup di dunia itu bersandingan. Itu kenapa manusia selalu ada yang bisa dibeli melihat ini, membayangkan ini. Ya. Kok bisa tahu? Ya kan dalam dirinya ada horin. Jadi dia tahu kan. Nah itu sebetulnya tidak kalau mau belajar perkara gaib dari bangsa jin, Ya. itu dalam benar. Itu asik gitu sebetulnya. Ya mungkin karena saya mungkin ditakdirkan sebagai posisinya disimpan dalam hal ini ya. Ya. Tidak perlu takut kita sendiri yakin ini di makam gitu. Iya, iya benar. Nggak ada apa-apa kan karena hati kita sudah tahu kan. Dalam artian kita bersilaturahmi dengan alam, seluruh alam semesta. Sekalipun istilahnya bagaimana sih bangsa jin itu? Ya. Jangan tanya lah. Ya, gitu. Jangan takut gitu ya. Tidak boleh, tidak semua makhluk tidak ada yang menakuti. Dan jangan saling menakuti, tidak ada keterangannya. Makhluk itu beribadah tugasnya. Ya. Jin dan manusia beribadah itu kan. Iya. Bukan saling Balik lagi menakuti. gitu kan dengan fungsi perannya masing-masing tadi. Nah, itu dia. Jangan Seperti itu. saling mengusik gitu. Nah, itu. Makanya saya selalu bilang, jangankan alam manusia kamu pergi alam jin. Iya. Saya kejar, gitu kan. Bukan berarti nantang karena dari pengalaman kata saya juga. Dari pengalaman, ya saya sudah mengalami, dibawa ke sana. Itu tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Kang pernah ke bawah atau masuk ke alam jin? Masuk sengaja karena saling penasaran dulu waktu usia itu waktu masih 44 tahun. Oke. Gimana nih suasana atau lingkungannya seperti apa itu? Nah, ini pengalaman saya ketika waktu saya itu belajar dari guru saya. Kamu silakan kemana pergi kamu berpetualang, silakan cari ilmu. Nah, di jalan saya itu sempat begini, saya ingin tahu wujud dari bangsa jin. Karena manusia kan selalu mengatakan wujudnya seperti A, B, C, D. Saya penasaran kan. Saya minta sama Tuhan. Terus sambil zikir, beres sholat sunat, saya minta dipertemukan sama bangsa jin dan ingin melihat asli wujud dari bangsa jin. Singkatnya, suatu waktu ketika itu habis sholat Isya kalau nggak salah, sholat Isya juga jam 10 malam saya. Kan waktu itu masih berkeliling. Iya. Jam 10 malam. Ya persis posisi duduk ini. Saya zikir. Wiridan lah kalau orang pernah bilang. Beres wiridan saya simpan tasbih, saya bertanya pada diri sendiri, saya merasakan angin, semilir angin dan bertanya saya siapa sebenarnya dan saya ingin bertemu dengan bangsa jin. Tiba-tiba dalam hitungan menit antara sadar dan tidak mungkin itu sukma saya keluar, saya melihat begini. Oh, bentar kata saya gitu. Iya. Oh, saya lagi duduk. Keluar. Nah, tapi keluar itu saya tidak keluar ke langit, justru ke pasir saya. Saya berjalan ke arah pasir. Gunung kecil seperti ini, bukit-bukit seperti ini. Saya sendiri berjalan. Nah, di situ saya ada yang kalau orang Sunda bilang numapakeun, menjemput. Yang menjemput. 2 orang laki-laki. Nah, 2 orang laki-laki menjemput ke pasar saya. Tapi wajahnya tidak jelas, tidak terlihat. Samar-samar gitu kan? Tapi badan jelas. Iya. Tadi bawa, kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya, silakan kamu naik ke atas. Saya naik ke atas. Nah, sampai di atas ada saung, ada pohon gede. Kata 2 orang laki-laki itu kiri dan kanan, silakan kamu duduk di sini. Kamu sudah berada di tempat saya di bangsa jin. Terus apa yang akan kamu katakan? Dia pergi. Pergi, tidak ada. Nah, saya berkata, ada yang ngomong kepada saya, terdengar tapi tidak ada wujud. Ada apa kamu datang ke sini? Saya langsung ngomong, saya ingin berada di begini. Saya ingin melihat asli dari bangsa jin. Apakah saya sudah ada di negeri bangsa jin? Kata saya. Dia menjawab, ya, kamu sudah ada di bangsa kami, di negara kami. Saya ingin melihat wujud asli bangsa jin. Kata saya. Dia bilang,
Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa melihat Hmm. wujud asli bangsa jin. Iya, Terdengar iya, jelas. iya, iya, iya. Kenapa? Tidak akan bisa. Karena takdirmu adalah manusia. Kalau kamu bangsa jin mungkin kamu akan Hmm. tahu. Ada Kita- batasannya, ada Ada hukumannya. batasan. Jadi kamu di alam manusia dan kamu ditakdirkan sebagai manusia. Tidak bisa kamu melihat bangsa jin. Nah, dari situ saya Hmm, berkata ya sudah, terima kasih. oke. Saya sudah bertemu di sini ya. Akhirnya saya mau pulang, bingung juga keluar dari saung itu. Tiba-tiba datang lagi dua laki-laki menjemput saya. Dia mengantarkan ke arah kiri saya. Silakan kamu loncat. Pas loncat, saya kebentur kepala saya itu ke pohon apa ya, gede lah beringin. Hmm. Duh. Tapi saya sadar pas lagi duduk saya ketembok. Oh, Duh, ya. gitu. Oke, Sadar. jadi mereka menjawab tidak bisa melihat bangsa kami gitu kata. Tidak, manusia tidak akan bisa melihat wujud asli dari bangsa jin. Jadi kalau kebanyakan yang berwujud itu apa, Kang? Dari pikiran. Pikiran. Kalau misalkan wujud pocong, mohon maaf, kunti gitu Ya. kan. Itu dari pikiran-pikiran kotor Oh. manusia yang selalu banyak takut, banyak khawatir dan membayangkan hal-hal yang belum tentu. Ya. Ibaratnya gini, karena mendengar dari cerita-cerita. Hmm. Jadi wujudnya seperti Iya, itu. iya, Padahal iya. tidak ada. Ada nggak dalam kitab apapun Iya, atau dalam Al-Quran? Bangsa jin wujudnya pocong, kuntilanak. iya. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa di negeri Cina vampir? Heeh. Kenapa di Eropa Dracula? Mungkin diciptakan oleh pemikirannya masing-masing. Iya, gitu. Oke. Nggak ada Jadi, yang benar. Mereka suatu energi menciptakan, jadi apa ya namanya itu? Motivasi apa itu? Jadi bangsa jin itu bisa berkamuflase di Nah, kamuflase gitu kan ya. Jadi Pohon. berkamuflase dengan hak-hak pohon, berikut daun. itu kan pemikiran. Iya, dalam wujud manusia. Itu hanya diciptakan oleh pikiran sebetulnya. Iya, iya, iya. Sebetulnya ada itu tuh sebagai satu energi ya Kang ya. Energi. Cuman kenapa mereka bisa berwujud pekat gitu kan? Karena diciptakan oleh pemikirannya masing-masing. Gitu Pemikirannya kan. Jadi masing-masing. terciptalah kamuflase Hmm. berbentuk ini itu. Oke. Iya. Jadi istilahnya sudah ditutup dari cerita, dari sejarah. Dalam salah satu hadis saya pernah membaca sejarah bahwa manusia terakhir yang bisa melihat wujud asli bangsa jin itu hanya Nabi Sis. Ya, ya, ya. Setelah sepeninggalnya Nabi Sis tidak ada. Tidak. Karena Nabi Sis meminta, ya Allah, ya Tuhanku, cukuplah aku yang bisa melihat. Karena manusia tidak akan bisa sanggup. Iya. Karena lebih banyak bangsa jin, maka ditutuplah sama Allah. Iya, iya benar. Itu. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa. Oke, sahabat, mungkin Ya, obrolan kali ini seperti itu ya. Kita ngobrol santai kali ini sambil ngabuburit ya Kang ya. Iya, ngabuburit bikin nama. Jadi kita mengkaji diri gitu. Mengkaji diri di bulan suci Ramadan ini lebih bermanfaat. Ya gitu. Dan istilahnya janganlah kita selalu istilahnya mengikuti nafsu. Kan nafsu itu kalau diikuti tidak akan habis-habisnya. Iya. Banyak sekali ingin ini, ingin itu, bisalah mengendalikan karena sesuatu juga akan datang. Iya. Itu kan Karena akan datang pada waktunya. Masalah nafsu Kang ya. Mungkin ada saya sedikit apa namanya? Saya pernah membaca gitu kan ya tentang masalah nafsu. Bahwasannya nafsu ini kata Allah sangat luar biasa, ya. Bandelnya Bandel, gitu. Iya. Sangat bandel dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka hati-hatilah gitu kan dengan hawa nafsu gitu. Harus bisa mengendalikan. Oh iya, itu nafsu. Dalam jiwa manusia itu kan ada hak setan, ada hak manusia. Nafsu itu kan ibaratnya kalau disebutkan amarah, lawamah, sawiyah, malhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu hak setan dan hak manusia. Hak manusia itu yang terakhir, yang satu, kamilah. Pikiran, berpikir. Nah itu. Hati-hati makanya. Ya kalau dibahas terlalu dalam panjang lah. Mungkin kita lanjut episode berikutnya Kang ya. Iya, kita sambil ngabuburit. Iya. Sambil ini sejuk, saya di makam adem daripada di bawah panas kan, tidak ada pohon-pohon. Ya. Nunggu mati. Menunggu mati. Inti nama ada. Tahu nggak kelemahan manusia ada di mana? Yang sejatinya kan? manusia kelemahannya. Yang merasa kaya, ya. Gagah, sakti. Wah, saya paling kaya. Ya, benar. Punya triliunan. Saya punya backing. Banyak.
sebetulnya dia sudah memperlihatkan kelemahan, tapi tidak sadar kelemahannya di mana. Tahu nggak? Gimana kan? Ketika manusia diberi ngantuk lalu ditidurkan, disitulah kelemahan manusia. Benar-benar. Ketika sudah ditidurkan oleh Tuhan, Iya. hilang semua Iya, ingatannya. benar-benar. Di bawah alam sadar, disitulah malaikat Israel sudah menunggu. Iya. Apakah ini harus cabut nyawanya yang gagah, Iya. atau masih disimpan? Iya, iya, iya. Kalau Tuhan berkehendak, jangan dulu cabut. Sukmanya aja sina jalan-jalan, we. Iya, iya. Tapi ruhnya jangan ditarik. Itu sebetulnya kelemahan manusia itu kalau mau sadar pada waktu tidur. Coba kalau manusia beriman, yang benar-benar jiwanya sudah dalam dengan menyatu dengan Tuhan ya. Coba deh begini, kalau mau tidur silakan begini. Ya Allah, saya mau ditidurkan, seperti saya mau dimatikan, seperti saya mau dicabut ruh saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ta'ala ya Allah. Padahal tidur. Ya. Berani nggak berdoa seperti itu? Ya. Padahal saya banyak harta, banyak hutang, banyak ini. Ada nggak yang berani? Iya, benar. Jauh lah, cuma 0,1% yang Iya, berani benar. berdoa seperti itu. Kalau mau Masih tidur. memikirkan, ini gimana, itu gimana. Ya, Duniawi pabelit. makanya banyak yang mengatakan harus begini, harus begitu. Iya. Banyak yang ingin dipuji-puji. Pas mau tidur itu kita manusia sebetulnya tidak bisa tidur, tapi ditidurkan. Iya. Tidak bisa. Bayangkan mau tidur 3 hari 3 malam tidak bisa tidur, pakai pel obat pengen tidur. Udah beli pel obat, ya pel obat untuk tidur. Ya. Yang harganya 250.000 tidak bisa tidur. Hanya dengan satu la ilaha illallah pegang ininya. Ya. Tidur dia. Oh. Tetap kan yang Maha Kuasa. Iya, benar. Yang bisa menidurkan itu Allah dengan Iya, lafaznya. Makanya manusia sejati itu yang benar-benar ya, maaf nih, bukan berarti saya sejati ya. Berbagi pengalaman nih. Kalau benar-benar jiwanya sudah pasrah lillahi ta'ala. Kalau mau tidur silakan berdoa. Bukan hanya apa doa tidur? Bismika Allah. Bismika Allahumma ahya wa Bismika bismika amut ya. Hanya tafsirnya segitu kan. Iya. Tapi berbeda dengan ucapan sendiri. Ya Allah, sebentar lagi saya mau ditidurkan. Sebentar lagi saya mau dimatikan sementara. Seandainya saya dalam tidur ini dicabut ruhnya langsung oleh malaikat Israel. Iya. Saya ikhlas ya Allah lillahi ta'ala. Terbayang nggak? Gimana hatinya? Cak dikdum. Wah, mobil ini Pak Jarok. Wah, ini Bank BRI. Iya. Maaf gitu ya. Di bank banyak ini itu. Nggak ada yang berani seperti itu, jarang. Apalagi yang punya Jarang juga memikirkan gimana kalau ini sisa hidup saya terakhir gitu kan. Nah, itu. Ya kebayang nggak? Ya, ini dekat makam saya berbicara ini jadi saksi hidup ruh-ruh yang ada di sini kan. Iya, benar. Jadi saksi gaib. Saya berbicara. Tapi saya bukan menantang, tapi mengingatkan. Iya. Makanya manusia itu jangan merasa ibaratnya diri paling bisa, paling suci, paling dalam ilmu. Ketika hanya satu mengingatkan tentang kematian itu, ingatlah kematianmu, ingatlah kematianmu. Luar biasa. Semua manusia anak kecil itu ingat. Tapi tidak ada perkataan Mengalami doanya. Ingatlah kematianmu, tambah. Kelemahan manusia di mana? Pas ditidurkan. Mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam. Iya. Udah ngantuk begini nih. Aduh, saya ngantuk. Langsung doa, ya Allah. Seandainya saya mau dicabut nyawa saya, menyener, saya mau ditidurkan lillahi ta'ala ya Allah. Ini motor bagus, mobil bagus, silakan ambil. Nah, ada yang ambil silakan. Ada nggak yang berani gitu? Yang berpikir seperti itu. Yang punya miliaran, triliunan di telinga saya taruhannya. Jadi Pinocchio saya begini. Kalau ada yang berani. Gitulah sahabat. Bincang-bincang kali ini ya. Mungkin bisa dikaji lah ya. Motivasi buat kalian juga. Dan ya sebagian mengingat diri kita sendiri gitu ya. Iya. Perjalanan hidup ini bukan mengingatkan gitu. Sosok pintar, sosok benar gitu. Iya, enggak. Cuman ini sekaligus mengingatkan kita ya. Hanya masing-masing. Mengingatkan diri kita sendiri gitu. Inti nama diri pribadi jauh tina pangabisa, jauh tina boga ilmu. Malahan teu bodoh-bodoh acan. Nah, ya. Sakit tuh. Ya saksina di makam. Bulan puasa deh. Gitu pangitan Kangnya. Orang kalabak juga gitu. Ini yang sekedap di asar. Kan kita dari tadi teh naon? Sajadah na mobilnya tadi. Oh, mohon di itu di dina koropak nih, pohon tadi teh. Kita kunci mobil dari ieu teu ka kantor. Iya. Naon karya tuh. Oh nya bener di dinya. Pohon, nya mah sepoho. Rada mendung dingin kan ya. Nya coba orang turun ke bawah kan ya. Tadi kan parkir ongkoh teu ngobrol ya di handap di situ. Bisi inguran mobil butut usaha coba mobil teh cicilun. Oh, entah kitu barayanya turun pisan nanganyuk. Tomat tong sebutna nanganyuk. Ah teu bae. Mun kitu nya turun pisan baraya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadayana. Rampes.